Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, perkenalkan namaku Aziz Mustafa dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2019. Nah, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai hipergas, yaitu faktor fisis, terutama faktor kebisingan. Nah, sebelum kita masuk ke kebisingan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sih hipergas. Nah, hipergas adalah lapangan kesehatan yang meliputi pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan tenaga kerja melalui pengobatan, perawatan, serta menciptakan izin perusahaan yang memenuhi syarat. Nah, apa itu izin perusahaan? Izin perusahaan merupakan spesialisasi kesehatan lingkungan yang meliputi tindakan, pencegahan, dan pengendalian terhadap faktor-faktor pengganggu kesehatan karyawan yang bersifat medis. Nah, selanjutnya mengenai tujuan dari hipergas. Nah, di sini ada dua tujuan hipergas. Yang pertama adalah meningkatkan derajat kesehatan karyawan setinggi-tingginya melalui pencegahan, penanggulangan penyakit dan kecelakaan akibat kerja, serta pemeliharaan dan peningkatan kesehatan dan gizi karyawan. Dan yang kedua adalah meningkatkan produktivitas karyawan dengan memberantas kelelahan kerja, meningkatkan kegairahan kerja, dan memberikan perlindungan kepada karyawan dan masyarakat sekitarnya terhadap bahaya-bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh perusahaan. Nah, yang selanjutnya adalah hipergas faktor fisis. Tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya di tempat kerja akan menerima dua macam beban, yaitu yang pertama adalah beban pekerjaannya sendiri, dan yang kedua adalah beban tambahan sebagai akibat dari pengaruh faktor lingkungan kerja. Nah, di sini terdapat 5 faktor pengaruh dari lingkungan kerja. Yang pertama adalah faktor fisik, yang kedua faktor kimia, yang ketiga faktor biologi, yang keempat faktor fisiologi, dan yang terakhir adalah faktor psikologi. Yang selanjutnya adalah faktor fisis. Yang selanjutnya adalah faktor fisis. Di dalam hipergas terdapat 4 faktor fisis. Yang pertama adalah intensitas kebisingan, yang kedua adalah intensitas pencahayaan, yang ketiga iklim kerja setempat, dan yang keempat adalah getaran. Nah, di sini kita akan lebih membahas lebih jelas lagi tentang intensitas kebisingan. Kebisingan. Kebisingan sendiri didefinisikan sebagai suara yang tidak dikehendaki, suara yang tidak mengandung kualitas musik, suara yang mengganggu, suara yang timbul secara berkala dari getaran-getaran yang tidak teratur, dan suara yang menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, untuk kualitas kebisingan sendiri itu ditentukan oleh dua hal, yaitu intensitas dan frekuensinya. Satuan intensitas kebisingan dinyatakan dalam desibel dan satuan frekuensi dinyatakan dalam hertz. Frekuensi suara yang dapat didengar oleh telinga manusia antara 20 Hz sampai 20.000 Hz.
Biasanya, suatu kebisingan terdiri dari campuran sejumlah gelombang dengan beraneka ragam frekuensi. Telinga manusia paling sensitif terhadap suara antara 2000 sampai 5000 Hz. Nah, yang selanjutnya adalah jenis-jenis kebisingan. Kebisingan sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kebisingan kontinu. Nah, kebisingan kontinu ini adalah kebisingan di mana fluktuasi dari intensitas suara tidak lebih dari 6 desibel. Misalnya, suara kompresor, kipas angin, gergaji, dapur pijar, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kebisingan intermittent, yaitu kebisingan di mana suara timbul dan menghilang secara perlahan-lahan. Contohnya adalah suara lalu lintas dan suara pesawat udara yang tinggal landas. Dan jenis yang terakhir adalah kebisingan impulsif. Kebisingan impulsif adalah kebisingan di mana waktu yang diperlukan untuk mencapai puncak intensitasnya tidak lebih dari 35 milidetik dan waktu yang diperlukan untuk penurunan intensitas sampai dengan 20 desibel di bawah puncak tidak lebih dari 5000 milidetik. Contohnya adalah suara pukulan palu, mesin plong, atau suara ledakan. Impuls dengan interval waktu kurang dari 0,5 detik atau jumlah impuls per detik lebih dari 10, maka impuls noise dapat dianggap sebagai kebisingan kontinu. Nah, yang selanjutnya ada tabel NAD kebisingan yang ditetapkan menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Keputusan 51 garis miring Menteri garis miring tahun 1999. Nah, di sini dijelaskan seperti waktu pemecahan per hari ada 8 jam. Lalu intensitas kebisingannya adalah 85 desibel. Nah, di sini perlu digarisbawahi bahwa tidak boleh terpajan lebih dari 140 desibel walaupun sesaat. Selanjutnya, kita akan membahas efek dari kebisingan. Di sini ada 2 efek. Yang pertama adalah pada indera pendengaran, seperti trauma akustik, yaitu paparan tunggal dengan intensitas tinggi atau tiba-tiba. Lalu ada ketulian sementara dan ada ketulian menetap. Yang kedua adalah efek yang bukan pada indera pendengaran, seperti gangguan komunikasi, gangguan tidur, gangguan pelaksanaan tugas, perasaan tidak tenang atau mudah marah, gangguan mental, serta gangguan sistem jantung dan peredaran darah. Lalu, apa sih cara atau pengendalian dari kebisingan? Nah, di sini dijelaskan ada 3 cara, yaitu yang pertama, menempatkan peredam pada sumber getaran. Yang kedua adalah penempatan penghalang atau isolasi tenaga kerja atau mesin adalah usaha segera dan baik bagi usaha mengurangi kebisingan. Untuk ini, perencanaan harus sempurna dan bahan-bahan yang dipakai harus mampu menyerap suara. Dan yang terakhir adalah proteksi dengan sumbat atau tutup telinga. Tutup telinga biasanya lebih efektif daripada penyumbat telinga. Tetapi pemilihan alat harus diseleksi sehingga dapat mencegah kebisingan dengan sempurna. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi hipergas, faktor fisis, terutama tentang kebisingan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.